Jadi X-nya itu dia dibatasi, Y-nya itu dia juga dibatasi. Banyak cara memilih dua titik berbeda di S, ya. Hmm, gimana caranya Sehingga titik supaya tengahnya juga di S. sehingga titik tengahnya itu juga masuk di batas-batasnya itu, Pak? Iya, jadi X-nya dia sebetulnya kalau kita gambarkan suatu koordinat kartesius gitu ya. Dia X-nya rentangnya dari 0 sampai 20. Kalau Y-nya dia dari Bapak akan visualisasikan aja coba. Jadi kalau kita memiliki kok sumbu koordinat seperti ini, koordinat X dan juga Y, nah, kita ubah deh warnanya. Nah, gitu ya. Nah, maka nanti X-nya itu ini kan ini sumbu Y, ini sumbu X, X-nya itu dari 0 sampai 20. Artinya dia akan cuma sampai 20 di sini. Kemudian untuk Y-nya dia dari 0 sampai 19. Maka sampai 19 di sini. Nah, kalau kita perhatikan dari kedua interval ini, jadi misalkan kita mengambil X-nya 20, Y-nya 19. Jadi ketika kita ambil X 20 dan Y 19, berarti dia titik tengahnya berapa? Titik tengah. Hmm. Atau mengambil dua titik ya. Tadi kan harus dua titik ya. Kita ambil sembarang deh dua titik mau berapa sama berapa. Misal boleh misal di sini 0,10 gitu ya. 0,10 terus di sini misalkan 10,0 Hmm, ya. Kalau ini 0,10 dan juga 10,0 berarti kan dia ketika tadi apa ya? Banyak cara lima memilih koma dua lima titik titik berbeda tengah. S, titik tengahnya juga ada di S. Ya, titiknya adalah 5,5. Apakah 5,5 itu dia berada di persegi ini yang kita udah gambarkan ini yang dibatasin oleh Y19 dan X20? Ada. Iya ya. Ya, artinya dia boleh. Tapi kan masa kita mau caranya seperti itu kan nggak mungkin. Jadi satu-satu nggak mungkin. Iya, makanya kita harus mendata. Nah, kenapa kita itu harus mendata? Karena kalau nanti titiknya itu kita ambil, misal kita ambil titik sembarang lagi 0,13, ya, dan juga dengan 10,0, maka titiknya berapa? Oh, berarti 5,13. 5,6,5 kan? Iya, Nah, kalau 5,6,5 kan dia nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di sini ada kata bahwa dia itu bilangannya itu harus bilangan bulat. bulat. Ya, Oh, jadi bagaimana caranya? Kita itu harus mendata X-nya, dia ganjilnya ada berapa, kemudian genapnya ada genapnya berapa, ada berapa? dan Y-nya dia juga. Ya, berarti langkah pertama kita harus mendatanya terlebih dahulu. Nggak boleh ganjil genap berarti ya. Nggak boleh. Jadi nanti ganjil harus sama si ganjil, genap harus sama si Masih genap. genap. Misal ini, X-nya kan di antara 0 sampai 20. Berarti untuk yang X ganjil dari 0 sampai 20 itu ada berapa? Ganjil 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 9, 11, 8, 13, 10. eh, 15, 17, berapa? 10 ya? 19. Ya, Ya 10 ya. 10. X Ya. ganjilnya itu ada 10. Kemudian X Berarti genapnya genapnya ada 10. 10 juga biar pas. berapa, berapa aja X genapnya 10? 10. 2, 2, 4, 6, 0 juga termasuk kan, Pak? 8, 10 ya, 12, 14, 16, 18, 20, 0. Ada 11 berarti kalau nolnya masuk. Kan Oh, nolnya 11. Oh iya. kalau tandanya sama 0. dengan artinya dia 11. Kenapa kita itu di sini mendefinisikan 0 itu dia sebagai bilangan genap? Soalnya kan 0 ini habis Dibagi dibagi ya, bisa. habis dibagi Habis dua. bagi 2. Nah, kemudian sekarang tinggal Y-nya. Y-nya kita cermati juga karena dia sampai 19, artinya Hitungan satu aja. ganjilnya ya ganjilnya tetap ya
Y ganjilnya ganjil. ada 10, tapi X genapnya ada 10 ya. Oh, X Pak, Y Pak. Nah, itu. Oh iya, sorry. Berarti ini Y. Y-nya, ganjil dan genapnya sama-sama ada 10. Gitu. Oke. Oke. Nah, tinggal kita sekarang memisalkan aja. Misalkan titik yang kita ambil itu, jadi misal titik ya yang kita ambil, oh di sini udah ada titiknya ya, 2 titik P dan Q. Ya udah P dan Q berarti nggak usah pakai pemisalan. Nah, berarti di situ misal P-nya adalah A, B dan Q-nya itu dia sama dengan C, D gitu ya. Misalkan antara, kan ini ditanyakan adalah titik tengah. Misal Ya, titik tengahnya itu adalah R. Berarti R ini koordinatnya berapa? ya R itu berarti A plus C per 2, B plus D per Ya, 2. A plus C per 2, kemudian dan B plus D per 2. Gitu. Jadi kenapa dibagi 2? Karena dia adalah titik tengahnya. Tengah. Hmm. Nah, di sini dia bilang bahwa gitu ya, A plus C dan B plus D. Ini Harus bisa ACB dibagi 2. ya. ACBD semuanya genap ya. Ya, Oke. Sekarang gini, berarti banyaknya kemungkinan, banyak cara memilih deh, memilih memilih dari P dan Q itu ya. Yang pertama kita bisa pilih A dan C-nya itu genap, B dan D-nya dia juga genap ya. Jadi kita bisa pilih gini, kita buat suatu tabel di mana dipilih nilai dari A dan C-nya dan juga kita pilih B dan D-nya ya. Jadi kalau kita ini pilih genap, ini genap ya, ya, berarti ini kemungkinannya itu tadi yang genap sama genap itu ada 11 sama 10. Tinggal dikalikan. 11 kali 10. Ini banyak cara memilihnya. Kemudian bisa juga ini bisa genap dan juga ganjil. Kalau genap ganjil berarti dia sama dengan 11 kali 10. Atau bisa A dan C-nya itu dia sama-sama ganjil, terus di sininya genap. Kalau ini berarti dia adalah sama juga dengan 10 kali 10 gitu ya. Terus yang terakhir bisa ganjil, terus ini juga ganjil. Nah, kalau ini berarti ya 10 kali 10 juga. Nah, kemudian setelah itu gimana? Ya tinggal kita total. Kita total secara keseluruhan. Gitu. Nah, kemudian berarti ini dia ada 110, ini ada 110 juga, ini ada 100, kemudian ini dia juga ada 100. Nah, tapi kan 110 ini ya, dia dari ini 2 titik, ini 2 titik. Padahal kalau titik itu kita ambilnya hanya 2 kan. Karena titik itu adalah pasangan berurutan antara X dan Y. Berarti banyak cara pemilihannya ya itu banyak cara memilihnya itu tinggal dari yang 1, 2, 3, 4 kita ambil 2 titik. Artinya dia pakainya kombinasi. Yaitu kombinasi 2 dari 110,
kemudian ditambah dengan kombinasi 2 dari 110 juga, kemudian ditambah dengan kombinasi 2 dari 100, kemudian ditambah dengan kombinasi 2 dia juga dari 100. Gitu. Kenapa kok pakainya kombinasi? Karena kan kita memilih suatu titik. Kalau kombinasi artinya nanti kalau titiknya itu 2,3, ya 3,2-nya juga dipilih. Ya. Atau ini dapat kita sederhanakan karena ini sama-sama ada 2, maka ini sama juga dengan 2 kali kombinasi 2 dari 110 ditambah dengan kombinasi 2 dari 100. Nah, tinggal kita hitung. Masih ingat ya konsep kombinasi ya? Di SMP bahwa kalau ada kombinasi R dari N, itu dia sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan N min R Min R faktorial. faktorial. Ya, sehingga ini dapat kita selesaikan menjadi berarti kan 2 dikali, berarti ini menjadi 110 faktorial ya. Ya, Kemudian dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 109. ya. Ya, yang ini berarti 100 faktorial. 108, Pak. 100 berapa? Oh ya, 108. Dikurangi 2 ya. Iya. Ya, ini 108. Yang ini berarti 2 faktorial dikalikan dengan 98 faktorial. Oh, ini kurungnya kurang. Ya, tinggal kita hitung gitu ya. Berarti ini Duanya sama dengan, coret-coret dulu aja sih, Pak. Dua luar sama oh dua iya, 2 bawah. luar sama 2 dalam ya. Ini saya ini ya. Oke. Berarti yang di sini berarti kan tinggal, artinya tinggal 110 dikalikan dengan 109 kan, Ya, ditambah 100 dikalikan dengan 99. Nah, ya udah hasilnya nanti bisa dicari sendiri. Pak, aku masih bingung yang genap ganjil di atas yang 11 kali 10, 11 kali 10, 10 kali 10 tuh dapat cara nemu kayak gitu gimana, Pak? Nah, tadi kan kita udah di atas itu kan udah memprediksi nih X ganjilnya ada berapa, kemudian X genapnya ada berapa gitu ya. Nah, misalkan ini kan A dan C yang pertama, A dan C yang pertama ini kan adalah titik P nih. Dan ini Hmm. adalah titik Q-nya. Ya, Ya. Nah, kalau ada 2 titik P dan Q, di mana P itu yang pertama kita ambil yang P-nya genap. P-nya genap itu kan isinya banyak nih. Kalau kalau P-nya genap di sini, P itu kan tadi boleh maaf, P-nya genap yang ini nih, itu kan bisa dia angkanya 2, kemudian bisa 0 kan di sini. Sorry, bisa 0, 2, 4, 6, dan seterusnya gitu kan. terusnya. Kemudian nilai C-nya kan dia juga bisa genap di sini. Ini kan yang C itu adalah koordinat dari si Y-nya. Oh ya, Jadi oke. dia ambil yang ini. Ini bisa 0, 2, 4, dan seterusnya. Ya, Nah, oke. begitupun dengan Q-nya. Q ini kan sebenarnya titik yang sama dengan A dan C ini. Makanya dia sama-sama genap. Jadi kalau ini genap, ya udah tinggal 11 dikalikan dengan 10, jadinya 110. Jadi dia ada 110 kemungkinan Oh, gitu. enggak ini, Bapak, enggak apa? 11 dikali 10 terus 11 dikali 10 lagi juga. Jadi dikalinya tuh double Hmm. karena kan kalau P kan dia ada 11 kemungkinan A-nya. Hmm. Y-nya juga C-nya juga ada 10 kemungkinan, 11 dikali 10. Terus B-nya sendiri kan ada 11 lagi, terus D-nya ada 10 lagi gitu. Nggak kayak gitu ya, Pak? Enggak, di tadi itu mana-mana tadi. 2 titik P, A, B, dan C, D berbeda jika A tidak sama dengan C dan B tidak sama dengan B, pasangan titik P dan Q, P dianggap sama. Di situ dia bilang dianggap sama, artinya kan nggak masalah P dan Q-nya itu. Jadi ini kenapa cuma sekali? Karena titik P dan juga titik Q-nya dia dianggap sama. Jadi ini tuh memiliki suatu kesamaan. Misal gini, kalau titik P-nya 2,4, kemudian Q-nya dia juga 2,4, itu kan dihitungnya 1. Hmm, Jadi kan dia sama, makanya di sini cuma 11 kali 10 aja. Enggak
Enggak 11 kali 10 kali 11 kali 10 gitu. Oke, oke. Gitu. Nah, hari ini ada info. Bentar. Perkemahan. Kelas 10 siap-siap kemah. Ujian perkemahan. Kalian mau kemah? Kelas 10. Alah, genep-genep. Oh, Mario. Nggak ikut kemah. Yes. Aku nggak ikut. Asik. Aduh, aduh. Oh, diajak. Ini udah penuh nih. Pak Mario, Pak Cece, Papat. Aku nggak ikut. Ah, Buma ikut toh. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi yang ini? Pak, aku tetap masih bingung. Bentar. Misal deh, Pak. Misal ya. Ah, Kita cuma disuruh nentuin kemungkinan satu titik aja deh, misal. P-nya aja. Q-nya nggak usah misal gitu ya. ah, Eh, kita tentuin berapa banyak kemungkinan A sama C-nya gitu ya. iya. Kita tentu genap-genapnya. Kalau A sama C itu genap-genap, kita tentuin kan berarti kan A-nya itu kan ada 10 kemungkinan ya. 10. C-nya juga ada 10, C-nya juga ada 10. Kan eh, enggak, A-nya berarti kan ada ini, Pak, ada 11 kemungkinan. C-nya juga ada 10 kemungkinan. Mm-mm. 11 kali 10. Terus titik, misal ada titik lagi Q, B, D. Nah, itu kita tentuin genap-genap juga. Berarti kan harusnya sama juga, Pak. 11 kali 10 juga kemungkinannya, Pak. Kok bisa cuma satu doang gitu loh, Pak. Aku bingung kok ngitungnya cuma Ah. satu doang. Atau kita coba soal yang sama tapi intervalnya kita kecilin. Ya, ya, ya. Oke. Kalau intervalnya kita kecilin kan nanti masih bisa di ini ya, bisa dengan cara kita mendaftar. Oh iya, bukan aku Juni ada ini Bu, ada Ukin. Makanya mungkin nggak diikutkan kemah. Pokoknya bilang kalau ada speaker bilang supaya tidak diberhentikan. Misal kita ubah ya intervalnya, kita akan pakai yang dekat, yaitu antara 0 sampai berapa nih? Misal sampai 4 itu ya. Ya, 4. Kemudian Y-nya itu Satu aja. 0 Tiga. sampai biar sama-sama kayak tadi ya sampai yang ganjil sampai 3 gitu. Ya. Nah, ini kan nah, banyak cara memilih dua titik berbeda di S sehingga titik tengahnya juga ada di S. Nah, ini catatan dua titik P A, B dan Q C, D berbeda jika A tidak sama dengan C dan B tidak sama dengan B. Oh, berarti nggak boleh sama memang ya. Pasangan titik P, Q dan Q, P dianggap sama. Oke. Berarti ini kalau kita mendaftar dulu, coba kita pakai cara yang barusan ya. Artinya X yang genap, dia ada 3 ya. 3 ya. Kemudian X yang ganjil itu ada 1, 3, ada 2 gitu ya. Kemudian si Y-nya, Y genap, dia ada 2 dan Y ganjil itu ada 2 gitu ya. Gitu kan? Ya. Nah, Betul. kemudian kalau kita lihat yang tadi di sini bahwa kita akan menghitung banyak caranya.
di mana kita akan banyak caranya di sini deh. Nanti habis ini kita akan coba dengan cara manual. Banyak cara, berarti kan titik P dan Q-nya itu bisa misal genap genap plus 4 GG, kemudian genap ganjil GG, kemudian bisa ganjil genap, bisa ganjil ganjil ya. Dimana ini kalau genap-genap berarti kan sama juga dengan genap-genap berarti 3 kali 2 ya. Ini 3 kali 2. Kemudian yang ini menjadi genap ganjil 3 kali 2 juga. Kemudian yang ini menjadi 2 kali 2. Kemudian yang ini menjadi 2 kali 2 juga. Berarti ini menjadi 6, 6, 4, 4. Ya. Berarti banyaknya caranya itu bisa kita kombinasikan. Banyak cara. Itu kombinasi 2 dari 6. Tadi ini langsung aja dikalikan dengan 2. Ditambah kombinasi. Oh, ini belum kita jumlah ya tadi ya. Ini tadi kan kita jumlah dulu ya. Dikalikan dulu ya. 110, 110 ini udah dikaliin belum? Oh, udah. Berarti ini kombinasi 4 dari 2. Sehingga ini hasil dari kombinasinya itu menjadi 2 dikalikan dengan 6 faktorial, dikalikan dengan 2 faktorial, dikalikan dengan 4 faktorial, ditambah 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Gitu ya. Kemudian tadi kan katanya biar cepat 2-nya kita coret. Coret-coret ya. Sehingga yang sini ini menjadi 6 kali 5, kemudian ditambah dengan 4 kali 3. Atau disamakan berapa nih? 30 tambah 30 12. tambah 12. Yaitu sama dengan 42. 42. Ya, betul, 42. Bentar, Pak. Tapi ini kan banyak cara yang Pak Deden tuliskan P sama Q kan itu tadi ada genap-genap, ganjil genap, terus genap ganjil, Ganjil-ganjil. terus Nah, nah itu maksudnya genap itu dia titik P-nya itu A, B-nya genap semua kah atau salah satunya aja yang genap? Akan bisa aja Pak, A-nya genap, B-nya ganjil gitu. iya. Nanti Q-nya kebalikannya, C-nya C-nya ganjil, D-nya genap. Kan bisa aja kayak gitu, Pak. Heeh. Yang ininya, apa namanya? P itu kan tadi, gimana? P itu adalah A, B ya. Iya. P itu adalah A, B. Terus ini deh. P itu adalah A, B. Kemudian Q itu adalah C, D. Nah, Iya. yang dimaksud dengan genap-genap itu artinya A dan B-nya maupun C dan D-nya itu semuanya genap. Hmm. Jadi koordinat dari A, B, dan C, dan D itu semuanya genap. Itu yang pertama. Di mana A itu tadi adalah koordinat dari X-nya, B itu kan koordinat dari Y-nya. Nah, kenapa di sini cuma 3 kali 2? Karena kan sebetulnya kalau misalkan ini adalah si P-nya yang ini gitu ya, P-nya yang genap yang ini, terus Q-nya yang ini, X ganjil, Y ganjil. Nah, ini kan terserah sebenarnya. P genap dan X dan Y bisa juga kan Y, X. Di sini kan dia didefinisikan seperti itu. Dan dia hanya bilang bahwa dia itu akan berbeda jika nilai dari X-nya itu sama dan B-nya dia juga sama dengan si D-nya. Jadi dia akan sama ketika misalkan kita mengambil titik 1,2, Q-nya dia juga 1,2. Nah ini nggak boleh. Dia dihitungnya tetap 1. Jadi menghindari hal kayak gitu. Atau kalau barusan mau dengan cara mendaftar, coba kita mendaftar apakah benar ketika kita mendaftar angka-angka dari 0 sampai 4 untuk X-nya dan juga Y-nya 0 sampai 3 dia hasil dari
jumlahnya banyaknya bilangan yang ada di dalamnya itu 4,2 atau enggak gitu ya. Oke. Ya, yang pertama kan bisa 0, banyak sekali ya. 0, aja ada banyak nih. 0, yang genap sama genap dulu deh. Misal 0,2, 0,4. Enggak ada ya 0,4. Adanya kan 0,6 sama 0,2 gitu. Iya nggak? 0,4 nggak ada kenapa? Oh iya, nggak ada, nggak ada. Kan Y-nya nggak ada 4. Dia hanya terbatas di 2 Y-nya. Karena tadi genapnya dia ada 2. Oke, oke. Kemudian yang paling nanti yang perlu diperhatikan, Bapak akan mengambil counternya. Counternya itu ketika kita mengambil X-nya 4, Y-nya 3. Nah, kalau 4 dan 3, tadi apa sih definisinya di atas? Oh ini ya, sorry. Bayangkan cara memilih 2 titik berbeda di S sehingga titik tengahnya juga di S. Nah ini kan ketika kita mengambil titiknya 4,3 dan tadi kan 4,3 dan yang satunya berapa? Misal 3,3 gitu ya. Apakah ketika dia dijumlahkan titiknya itu dia berada? Iya Bu, hati-hati Bu. Nggak, karena ini apa tidak bilangan bulat. Iya tidak bilang bulat. Ya hati-hati. Jadi gitu ya. Jadi ketika besok ada biasanya dia soalnya nggak jauh berbeda. Jadi besok yang diingat itu tahun lalu, ini tahun 2020 ya, 2020 siswanya cerita, dia salahnya cukup ini, cukup tipis. Kenapa cukup tipis? Jadi seharusnya, misal ini ya, seharusnya dia cuma 3 kali 2, dia berpikiran bahwa yang P-nya itu dia 3 kali 2 juga. Terus yang Q-nya dia juga 3 kali 2. Maka 3 kali 2 kali 3 kali 2, jadi banyak sekali. Harusnya sekali aja. Kenapa sekali aja? Karena di sini dia sudah bilang bahwa titik P, Q dan Q, P itu dianggap sama. Jadi nggak dihitungnya nggak double. Hmm. Ya. Nah ini seharusnya dibahas pas pembelajaran kombinatorik gitu ya. Kita belum ke situ kemarin. Dan kombinatorik kan biasanya dibahas sama Pak Don ya dengan peluang. Pak, atau enggak gini Pak, 3 kali 2 Iya. terus Q-nya itu dikurangin, 3-nya dikurangin 1 jadi 2 dikali 1 gitu, bisa nggak Pak? Nggak bisa ya? Q-nya dikurangin. Dikurangin 1 karena udah kepilih 1, terus kan sisanya kan cuma ada 2 doang Belum. pilihannya. Oh bisa juga. Tapi yang lain juga. Kalau iya yang lain bisa yang memenuhi ya. 2 kali 2. Tapi kan karena Q-nya di sini 2. Kalau tadi Q-nya banyak di atas tetap nggak memenuhi. Jadinya kan 11 kali 10 kali 9. Ya, aku masih jadi bingung aku malah. Nah, ya nanti diputar-putar ini Bapak record kok. Jadi dia itu harus ini ya, kalau A sama C-nya ya harus sama-sama genap, harus sama-sama genap, harus sama-sama ganjil gitu ya Pak? P-nya genap, Q-nya genap. Jadi A dan C-nya genap, P dan D-nya genap juga. Nggak bisa ya di dalam P gitu, yang satu genap satu ganjil, terus Q-nya yang satu genap satu ganjil gitu dibolak-balik gitu, nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Karena kan jumlahnya ya. Kedua titik kan. Jadi ini sebetulnya satu kesatuan. Jadi kenapa ini genap, ini genap ada ganjil? Karena di sini itu dia bilang banyaknya cara memilih 2 titik. Nah, kedua titik yang kita pilih itu adalah titik P dan juga titik Q, gitu ya. Di mana titik P dan titik Q ini dia titik tengahnya dia juga harus berada di S. Di mana S itu ya himpunan ini. Kalau di sini dibatasin oleh
X20 dan juga Y19. Kok masih bingung ya aku ya. Kenapa kok titik P-nya nggak boleh genap ganjil gitu dalamnya? Oh, yang di dalamnya. Iya dalamnya. Akoma C-nya itu. Aku Kan bisa dibikin genap ganjil, terus yang di dalam Q-nya B, D-nya itu kan bisa dibikin ganjil genap. Karena kalau dijumlahin Nah, kan jadi dia kan sebetulnya udah terwakili di sini. Kenapa nggak genap ganjil? Nah, kalau kita perhatikan yang misal kasus yang ini, ya, ini kan yang ini berarti A dan C-nya keduanya genap nih. ya Ganjilnya dia sudah terwakili B dan D-nya ini ganjil. Kan sama juga A-nya genap, C-nya ganjil, B-nya genap, C-nya ganjil. Atau D-nya enggak. Ini berarti Bapak tulis ini. Ini genap, ya. Ini ganjil, ya. ini berarti ini ganjil, ini genap. Kan udah mewakili yang ini. Genap-genap, ganjil-ganjil. Dia sebetulnya sama juga dengan genap-ganjil, ganjil-genap. Nah, Ya, Pak. Tapi kan itu genap ganjil. Ganjil berarti Q-nya harus ganjil semua dong, Pak. Nggak bisa ganjil genap. Q-nya yang mana Q-nya? Itu yang Bapak centangin kan kanannya kan itu kan genap ganjil tuh Ah, pasangannya. jadi misal gini, Genap ganjil. yang Ya. genapnya itu misal titik P-nya koordinatnya adalah 2,4 Ya. dan Q-nya adalah 1,3. Nah, ini kan nanti hasil titik tengahnya itu akan sama ketika misal 2,3, Q-nya adalah 1,4. Nah, gini loh maksudnya. Jadi ini si genap itu nilainya sama dengan ini pastinya. Duh, emang iya, Pak. Coba 2 tambah 1, 2 3,5. tambah 1 ini juga 2 tambah 1. Ini juga 2 tambah 1. 3 sama 4, ini juga 3 sama 4. Gitu. Jadi semua kemungkinan udah ada di sini. Oh, alah. Kalau kayak Alah, gitu, alah. itu jauh lebih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan kalau mau kayak gitu. Berarti harus genap-genap, titik P misalkan genap-genap, titik kedua harus genap-genap. Terus titik yang kedua bisa genap-genap, genap ganjil. Banyak banget. Banyak banget, makanya cukup seperti ini. Karena dia bahwa bilang di sini, titik P dan Q dan P itu dianggap sama. Gitu. Oke, oke. Oke. Akhirnya paham. Yes, yes, yes. Akhirnya ter ini ya. Terjawab. Eh, oke. Eh, kita lanjut ya. Oke. Nah, soal disosial. Nah, ini soal yang kemarin juga sudah kita bahas nih, nomor 7. Tujuh. Ya. Oh iya, Balila izin live ada les. Ya, nggak apa-apa. Nomor 7 itu perlu kita bahas nggak nomor 7 nih? Perlu ya? Ya, 7, 8 ini juga menarik deh, Pak. Iya. Oke, kita bahas. Bapak cuma bisa sampai 19.30. 19.30 ya. Nggak apa-apa. Kita akan bahas. Nanti tinggal ini ya, tolong di yang tadi link yang Bapak itu di situ udah ada ininya, udah ada pembahasannya juga. Tinggal dipelajari aja. Jadi ini kan masih ada waktu 2 hari ya. Dipelajari tipe-tipe soalnya dan juga pembahasannya benar-benar dipahami dengan benar gitu ya. Biasanya dengan kayak gitu nanti akan bisa. Gitu. Oke, di sini ada sebuah, nah kalau tadi ada gambarnya, kalau ini belum ada gambarnya. Berarti mau nggak mau kita harus bisa melukiskan terlebih dahulu gambar dari segitiga ABC, di mana di sini panjang sisi BC itu 3. Nah, ini kalau keluar, masuk lagi ya, langsung masuk lagi ya. Ini bentar lagi keluar. Oke. Oke, jadi ada segitiga ABC, akan dibaca dulu deh. Panjang sisi BC-nya 3, CA-nya 4, AB-nya